wabarakatuh. Hari ini kita bakal ngebahas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Student Center. Pasti latar belakang dari Undang-Undang Student Center ini. Yang pertama, di mana seluruh Ormawa, baik DPM, BEM, dan UKM UKK sudah memiliki kesekretariatan masing-masing, sehingga perlu ada sebuah pedoman yang menguatkan untuk dapat mengawasi penyelenggaraan di Student Center. Dan juga dari pihak rektorat itu sudah memberi kepercayaan kepada Ormawa untuk dapat mengelola penyelenggaraan yang ada di Student Center terkait dengan kesekretariatan mereka masing-masing. Selanjutnya juga DPM KM Unsri itu diberi wewenang untuk dapat menyelenggarakan atau dapat mengatur kegiatan yang ada di lantai 1 Student Center sendiri. Mengatur tentang dari ketentuan umum, fungsi dan tujuan, pencabutan dan perizinan. Selanjutnya juga di bab terakhir itu mengatur tentang penutup. Nah, teman-teman nanti bisa mengakses link dari undang-undang ini sendiri di bit.ly/uu_KM Unsri. Dalam undang-undang ini, siapa sih yang diatur? Yang pertama, Undang-Undang Student Center itu mengatur organisasi internal yang memiliki kesekretariatan baik di Student Center ataupun di luar Student Center KM Unsri. Dan yang kedua, itu organisasi kedaerahan dan eksternal yang memiliki legalitas di wilayah kerja KM Unsri. Undang-undang ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan semestinya dan juga dapat dikatakan belum berjalan dengan semestinya. Kenapa berjalan dengan semestinya? Iya, ketika ada penyelenggaraan di Student Center, artinya undang-undang ini sudah berjalan. Namun, jika belum ada kegiatan di Student Center, maka undang-undang ini belum dapat berjalan. Dan juga ada sih beberapa poin-poin yang dilanggar, tapi selama ini masih bisa di backup dan undang-undang pun masih berjalan, dan orang yang mengikuti undang-undang ini masih bisa berjalan dengan semestinya. Ada sanksi dari SP1, SP2, SP3. Jadi dari teguran secara lisan, teguran secara tertulis, bahkan sampai ke pencabutan hak izin. Jadi bagi Ormawa ataupun ada mahasiswa yang melakukan kegiatan di Student Center dan selanjutnya melakukan larangan, maka nantinya akan ditindaklanjuti oleh DPM KM Unsri untuk mendapat sanksi yang sesuai dengan apa yang dilanggar mereka. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Student Center ini, bagi UKM UKK yang melanggar itu bakal ada pencabutan hak izin penggunaan sekretariatan. Jadi bakal ada pencabutan yang mana sesuai dengan apa yang dilanggar oleh UKM UKK tersebut. Untuk administrasi surat peminjaman tempat khususnya ke aula lantai 1 itu memang diberikan kewenangan kepada DPM KM Unsri. Nah, bagi Ormawa yang ingin meminjam itu sebenarnya di dalam UU ini sudah dijelaskan di bab 5 tentang perizinan dan peminjaman tempat di pasal 8 dan pasal 9. Di situ dijelaskan bahwa Ormawa silakan melakukan surat permohonan peminjaman yang tertuju kepada DPM KM Unsri, dan nantinya DPM KM Unsri akan melakukan proses administrasi sesuai dengan poin-poin yang ada di bab 5, prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Dan nantinya DPM KM Unsri akan menghubungi dari Ormawa yang melakukan pengajuan peminjaman tempat. Nah, ini juga udah diatur di bab 5, pasal 8 dan pasal 9. Teman-teman bisa cek di situ, yang artinya kalau perpanjangan kesekretariatan ini harus ada verifikasi dari UKM UKK dulu. Jadi hasil dari verifikasi UKM UKK itu baru bisa kita lihat apakah UKM UKK ini dapat bisa memperpanjang atau tidak, kayak gitu. Dan untuk peminjaman kesekretariatan UKM UKK itu langsung administrasinya ke UKM UKK tersebut. Namun setelah selesai proses administrasinya, Ormawa yang meminjam kesekretariatan UKM UKK itu harus melapor dulu ke DPM KM Unsri untuk memberi pemberitahuan bahwa Ormawa tersebut melakukan agenda di kesekretariatan UKM UKK.
Jadi itu beberapa poin singkat yang dibahas di dalam UU nomor 2 tahun 2017 tentang Student Center. Semoga dengan adanya UU ini dapat memperlancar agenda yang dilaksanakan di Student Center KM Unsri khususnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share ya videonya.